Jadi pecahnya kan Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail Ishak. Yang Ishak ini melahirkan keturunan Bani Israel. Ya. Yang dari Ismail ini turunlah Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa nasab yang mereka muliakan adalah nasab dari Nabi Ishak, sedangkan dari Nabi Ismail dianggap rendah dan tidak mereka yakini. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka beriman, yaghfiru, mereka mengampuni, lilladzina, kepada orang-orang yang la yarjuna, tidak mereka berharap, ayyamallah, hari-hari Allah, liyajziya, untuk dia memberi balasan, qauman, kaum, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat yang ke-14 ini ada perintah dari Allah kepada Rasulullah, dan juga kita semuanya mengikuti perintah ini. Apa perintahnya? Supaya orang-orang beriman memberikan maaf kepada orang yang tidak beriman. Hal ini terjadi pada saat Umar bin Khattab ini bertemu dengan Abdullah bin Ubay dari seorang Yahudi, di mana Abdullah bin Ubay itu memerintahkan seseorang untuk mengambil air. Maka orang yang diperintahkan ini lama kembalinya. Ditanyalah dia, kenapa kamu lama untuk mendapatkan air? Dia menyampaikan, di sumur itu, yaitu sumur Al-Muraisi, ini ada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, isilah hurab yang aku punya juga milik Abu Bakar, baru setelah itu boleh kamu mengambil air. Maka hal ini disampaikan kepada Abdullah bin Ubay, sehingga Abdullah bin Ubay mengatakan bahwa pernyataan Umar itu seperti, ya, berilah makan anjingmu maka ia akan menerkam engkau. Maka Umar bin Khattab mendengar ucapan Abdullah bin Ubay ini, dia menghunus pedang untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Maka turunlah ayat ini. Orang Islam, orang yang beriman diperintahkan berlapang hati untuk bisa memberi maaf kepada orang non-muslim. Saat itu adalah Abdullah bin Ubay. Menika nggih, dados pelajaran untuk kita apa ini? Kita diperintahkan meskipun berbeda akidah, kita dengan orang-orang non-muslim juga diharapkan memiliki hati yang lapang, ya, bisa memberikan maaf, tidak berlaku sewenang-wenang. Ini pesan Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 14, ya. Sedangkan orang yang tidak beriman ini nanti dia akan mendapatkan balasan dari Allah atas
perbuatannya yang tidak beriman. Jadi tetap kita kaum muslimin diperintahkan ya untuk berlapang hati, mau memberikan maaf jika mereka berbuat kesalahan. Man amila sholihan falinafsih, barang siapa berbuat beramal yang soleh, beramal yang baik, falinafsihi, maka untuk dirinya sendiri. Jadi amal soleh yang kita lakukan apapun jenisnya itu akan kembali kepada diri kita. Kula panjenengan baca Al-Quran, maka Allah memberikan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan, dan pahala ini akan diterimakan kepada orang yang membacanya. Orang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat, maka syafaat itu akan menolong kepada dirinya. Kula panjenengan kempal teng masjid ngeten menika sedang belajar Al-Quran, maka Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan memberikan rahmatnya, malaikat akan menaunginya, dan nama-nama kita akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Itu semuanya kembali kepada diri kita. Dados niki napa mawon ingkang kula panjenengan lampahi dari amal-amal yang baik, hakikatnya akan dikembalikan pada kita. Demikian pula waman asaa, dan siapa yang berbuat kejahatan, fa'alaiha, maka atasnya kejahatan itu. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian turja'un, kalian dikembalikan. Jadi ini berimbang, berbuat kebaikan maka kebaikan akan kembali pada orang yang melakukannya. Berbuat keburukan, keburukan itu pun akan kembali kepada pelakunya. Orang yang berbuat maksiat maka dicatatlah dosa atasnya, dan di kemudian hari dosa-dosa itu akan dibalas dengan ancaman siksaan. Dados niki kula panjenengan kantun milih berbuat baik, kebaikan kembali pada diri kita, berbuat buruk, keburukan akan kembali pula. Maka berdasarkan akal yang sehat, pasti setiap orang ingin ya dirinya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Berarti setiap orang tentunya haruslah berbuat kebaikan itu. Tsumma ila rabbikum turja'un, ya, semua orang nanti akan kembali kepada Allah. Yang ahli amal kebaikan kembali kepada Allah, yang ahli amal keburukan pun kembali pada Allah untuk diberikan balasan dari masing-masing perbuatannya. Niki nggih, dados monggo kula panjenengan bisa mengambil ayat ini sebagai motivasi bagi kita untuk senang berbuat baik, dan motivasi untuk kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, karena keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Niki tema berikutnya, yaitu Bani Israel diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Bani Israel niku keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Niki diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Walaqad ataina, dan sesungguhnya telah kami berikan Bani Israel, kepada Bani Israel Alkitab, kitab. Bani Israel diberikan kitab oleh Allah berupa kitab Taurat, diterima Nabi Musa, keturunan dari Bani Israel. Wal hukma, diberikan hukum-hukum
aturan-aturan, wan nubuwata dan kenabian, banyak nabi lahir dari keturunan Bani Israel, ya. Warazaqnahum minat thayyibati, warazaqnahum dan kami beri rizki mereka minat thayyibati dari yang baik-baik. Bani Israel juga diberikan Allah rizki yang baik. Baik itu rizki yang bersumber dari bumi maupun rizki yang bersumber dari usaha mereka karena kecerdasannya. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan mereka orang-orang Bani Israel 'alal 'alamin atas seluruh alam. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Bani Israel, ya. Kita harus mengakui bahwa Bani Israel memang orang-orang yang punya beberapa kelebihan. Disebutkan dalam tafsir, yang pertama diberikan Taurat sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Yang kedua diberikan oleh Allah kemampuan memahami agama Allah. Kitab Taurat dipahami, diamalkan. Yang ketiga, banyak nabi yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman diantaranya ini lahir dari Bani Israel, ya. Kemudian yang keempat diberikan rezeki yang berlimpah, ya. Ini dari hasil bumi mereka mendapatkan buah-buahan yang berlimpah, ya. Kemudian juga dari kemampuannya berusaha menghasilkan rezeki yang berlimpah. Yang kelima, Bani Israel diberikan oleh Allah keutamaan dibanding bangsa yang lain, punya kecerdasan, ya. Pinter, ya. Kemudian yang keenam, diberikan oleh Allah hukum-hukum, sehingga hukum ini untuk mengatur kehidupan. Ini kelebihan yang diberikan Allah kepada Bani Israel, ya. Zaman dahulu demikian. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang banyak dari Bani Israel yang tidak mengamalkan ajaran Allah dalam kitab Taurat maupun ajaran Allah di dalam kitab Injil. Banyak dari kitab mereka telah dipalsukan, sehingga ini membuat kehidupan Bani Israel ini menjadi kacau. Wa atainahum bayyinatin minal amr, wa atainahum dan kami berikan kepada mereka bayyinatin keterangan-keterangan minal amri dari urusan. Jadi hukum-hukum telah ditegaskan, berbagai hal diterangkan kepada Bani Israel sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas. Famahtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Famahtalafu, maka tidak mereka perselisihkan illa min ba'di, kecuali dari sesudah ma ja'ahumul ilmu, apa yang datang kepada mereka, al ilmu yaitu ilmu pengetahuan, baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka. Jadi ini Bani Israel yang dulunya taat hukum, menjunjung tinggi peraturan, mentaati kitab Allah, ya, akhirnya mereka itu terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Setelah Allah mendatangkan kitab Al-Quran, setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi Muhammad dan Al-Quran yang dibawanya membenarkan ajaran-ajaran kitab Taurat. Tapi mereka dari kalangan Bani Israel tidak lagi mau menerima kebenaran dari Al-Quran.
sehingga mereka berpecah belah. Ya. Tapi sebelum Al-Quran turun, mereka masih melakukan ajaran dari kitab Taurat, menjunjung tinggi hukum sehingga hidupnya sejahtera. Tapi setelah Al-Quran memberikan penegasan akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, ditegaskan dalam Al-Quran, mereka tidak mau menerima. Karena apa? Karena Al-Quran ini datang bukan dari keturunan mereka, bukan dari keturunan yaitu Nabi Ishak, ya. Jadi pecahnya kan Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail Ishak, yang Ishak ini melahirkan keturunan Bani Israel. Yang dari Ismail ini turunlah Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap bahwa nasab yang mereka muliakan adalah nasab dari Nabi Ishak, sedangkan dari Nabi Ismail dianggap rendah dan tidak mereka yakini. Niki nggih, makanya mereka menjadi menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Inna sesungguhnya rabbaka Tuhan kamu, yaqdi dia akan memutuskan bainahum di antara mereka, yaumal qiyamati pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun dalam apa yang mereka fihi di dalamnya yakhtalifun mereka perselisihkan. Jadi perselisihan antara Bani Israel, perselisihan antara mereka dengan kaum muslimin, ajaran yang dibawa Rasulullah, nanti Allah yang akan menentukan siapa yang benar di antara orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang beriman kepada Allah dari kalangan Bani Israel. Nanti akan diputuskan oleh Allah. Perpecahan di dalam Bani Israel pun akan diputuskan Allah, mana di antara mereka yang benar. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Tsumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan kamu 'ala syari'atin atas suatu syariat, ya. Minal amri dari urusan itu, fattabi'ha maka ikutilah ia. Jadi Nabi Muhammad telah diberikan Allah syariat, telah diberikan oleh Allah wahyu, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpedoman pada wahyu itu dari segala urusan, ya, supaya mengikuti petunjuknya Allah. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kalian ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ini pesan Allah kepada Rasulullah supaya Rasul tetap teguh pendirian untuk berpedoman kepada wahyu Allah, jangan sampai terpengaruh kepada orang-orang Bani Israel atau kalau zaman Nabi ya orang-orang kafir Quraisy yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang kafir Quraisy itu mestinya juga melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka melihat cuma karena gengsi, ya, mereka menganggap bahwa orang-orang Quraisy itu orang-orang yang tinggi martabatnya sehingga tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh
Rasulullah. Ya. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Innahum sesungguhnya mereka, la yughnu tidak mereka itu dapat menolak anka dari kamu minallahi dari Allah syai'an sedikit pun. Wa inna dzalimina dan sesungguhnya orang-orang zalim ba'dzuhum sebagian mereka auliya ba'dzin pelindung penolong sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin dan Allah itu sebagai pelindung kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 19 ini ya disampaikan suatu gambaran bahwa orang-orang non-muslim terutama adalah orang-orang musyrik dari kafir Quraisy, demikian pula orang-orang Bani Israel yang ingkar kepada ajaran Rasulullah, mereka itu saling tolong menolong ya. Tetapi disampaikan di sini bahwa wallahu waliyul muttaqin, Allah itu penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa bedanya? Kalau orang musyrik saling tolong menolong antar mereka itu hanya untuk kepentingan dunia saja. Sedangkan Allah menjadi penolong baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini memang tampak pada saat Rasulullah berdakwah mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menerima ajaran yang dibawa Rasul, mereka menolak dan mereka menampakkan antar mereka saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung ya. Dan orang-orang Islam ini belum bisa melakukan seperti itu karena jumlahnya masih sedikit terbatas. Tapi Allah menjanjikan wallahu waliyul muttaqin, Allah yang akan menjadi penolongnya orang yang bertakwa. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Hadza ini basairun pemandangan pedoman linnasi bagi manusia, wa hudan dan petunjuk, wa rahmatun dan rahmat liqaumi yuqinun bagi kaum yang mereka yakin. Ayat 20. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman, Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat ya. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun bagi kaum yang yakin. Jadi ini orang-orang yang yakin kepada ajaran Rasulullah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak hawa nafsu, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk ya, serta rahmat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Am hasiballadzina tarafus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Am hasiba ataukah hasiba mengira alladzina starahu orang-orang yang mereka berbuat as-sayyiati kejahatan an naj'alahum bahwa kami menjadikan mereka kalladzina amanu seperti orang-orang yang mereka beriman wa amilus solihati dan mereka beramal soleh sawaan sama mahyahum kehidupan mereka wa mamatum dan kematian mereka sa'ama yahkumun sangat buruk ma yahkumun apa yang mereka putuskan. Jadi ayat yang ke-21 ini penegasan bahwa orang yang ahli maksiat itu berbeda dengan orang yang beriman. Kenapa ditegaskan seperti ini? Karena orang yang tidak beriman kepada Allah menganggap
bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy ini menyatakan bahwa kehidupan mereka dengan orang beriman sama, di dunia di akhirat sama, tidak berbeda, ya. Dan ini ditegaskan oleh Allah bahwa orang yang ahli maksiat, orang kafir, orang musyrik tidaklah sama dengan orang yang beriman. Ashabun nar, penduduk neraka, tidaklah sama dengan ashabul jannah, penduduk surga, tidak sama. Orang yang baik dengan buruk tidak sama. Orang yang berilmu dengan yang bodoh tidaklah sama. Maka ini anggapan orang-orang kafir, ya, ditegaskan Allah bahwasannya mereka tidak sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ayat terakhir, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Wa khalaqallahu, dan Allah telah menciptakan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, bil haqi, dengan benar. Allah menciptakan langit bumi dengan benar, maksudnya apapun yang ada di atas langit, lapisan-lapisan benda-benda langit, semuanya telah diatur Allah dengan aman posisinya untuk bumi kita. Demikian pula Allah menciptakan bumi terhampar, ada lautan, ada daratan. Ini komposisinya telah diatur Allah dengan tepat, ya. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Walitujza, dan untuk diberi balasan, kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, terhadap apa yang dia usahakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Jadi ini yang pertama, Allah menyampaikan tentang penciptaan langit dan bumi dengan benar. Maka manusia pun nanti akan diperhitungkan amalnya sesuai dengan yang mereka lakukan. Kebaikan dibalas oleh Allah dengan surga, keburukan, kejahatan dibalas Allah dengan neraka. Ini pun sama benarnya dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tepat, benar. Tidak mungkin orang yang beriman beramal soleh itu mendapatkan siksaan, ya. Tidak mungkin orang-orang yang berbuat kezaliman, perbuatan-perbuatan dosa itu mendapatkan surga. Seperti layaknya Allah telah menciptakan langit bumi dengan benar, ya. Maka ahli surga, ahli neraka dibalas Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Pada zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy, terutama tokohnya adalah Abu Jahal, itu sebetulnya juga mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, mengakui. Tapi dalam dialognya, kenapa engkau tidak mengamalkan ajaran yang dibawa oleh keponakanmu? Ternyata jawabannya, saya adalah tokoh, ya, dari orang-orang Quraisy yang dibanggakan oleh mereka. Kalau saya ikut kepada Muhammad yang keadaannya yatim piatu, nanti akan dihina, dibuli oleh mereka yang menokohkanku, sehingga dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nggih, dados karena apa ini? Merasa gengsi, ya, kalau sampai nanti dia dihina oleh kaumnya, yaitu orang-orang Quraisy. Dados niki ingkang terakhir, kula panjenengan sedaya
akan dibalas oleh Allah sesuai dengan derajat keimanan dan amal soleh yang kita lakukan. Semakin imannya kuat, amal solehnya banyak, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Demikian pula seorang yang buruk amalnya karena mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal mereka. Niki antawisipun dados kesimpulanipun nomor setunggal, kita kaum muslimin diharapkan memiliki hati yang lapang, diharapkan bisa memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang non-muslim. Kemudian yang kedua, intinya setiap orang akan dibalas Allah sesuai dengan amal perbuatannya, amal soleh kembali kepada dirinya balasan itu, amal yang buruk pun kembali kepada dirinya. Kemudian disampaikan tentang karakter, watak dan kelebihan orang-orang Bani Israel. Mereka telah diberikan oleh Allah, yaitu kitab, hukum, diberikan oleh Allah kecerdasan, juga rizki yang banyak. Ini kelebihan-kelebihan Bani Israel. Tapi setelah mereka menjadi orang yang baik karena mentaati kitab Taurat, setelah datangnya Al-Quran mereka menolak ajaran Al-Quran. Padahal ajaran Al-Quran tidak bertentangan dengan ajaran kitab Taurat. Ya, mulai dari situlah mereka terjadi perpecahan, dan nanti Allah yang akan menentukan mana di antara orang-orang yang benar dan mana di antara orang-orang yang salah. Kemudian kesimpulan berikutnya, kita semuanya tidak boleh menuhankan hawa nafsu seperti orang-orang Bani Israel maupun orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mau menerima kebenaran karena mereka merasa dirinya telah mendapatkan kesempurnaan. Ya. Bani Israel merasa disanjung Allah dengan kelebihan-kelebihannya. Orang kafir Quraisy menganggap mereka dari klan yang utama sehingga tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir, bahwasannya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan dan akan memberikan balasan pula kepada orang yang berbuat keburukan dengan seadil-adilnya. Diibaratkan seperti Allah telah menciptakan langit bumi dengan adil, dengan benar. Niki antawisipun ingkang dipun aturake surat Al-Jasiyah ayat 14 sampai dengan 22.